Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi topik untuk pertemuan ini adalah untuk prakteknya adalah counter tapi asinkron. Nah, yang dipraktekkan nanti tidak banyak. Yang pertama mendesain counter 3 bit ya, berarti asinkron tapi. Nanti kalau 3 bit berarti butuh 3 flip flop. Ya, berarti kalau 3 bit itu sama dengan modulo berapa? Sama dengan modulo 8. Menghitung sampai 7 tapi tidak dipakai karena dipakai semua itu 3 bit. Berarti menghitung mulai 0 ya jadi 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 kemudian 0 1 1 sampai 1 1 1 1 1 1 berarti kan 7 3 bit jadi tidak pakai nen lah. Itu nanti yang dipraktekkan untuk yang up counter ya. Kemudian juga sampai coba nanti kalau down counter bagaimana? Down counter berarti outputnya tetap di key ya. Kemudian masukkan clocknya adalah kibar ya. Kibarnya dimasukkan di clock untuk flip flop yang berikutnya. Kan nanti ada karena asinkron ya. Jadi sampai harus sudah bisa membedakan counter asinkron sama asinkron. Kalau asinkron yang bergulingan itu, kalau sinkron kan serempak bersama-sama. Kalau sinkron kan butuh tambahan ini eksitasi penguatan luar ya, gate ya. Oke itu ya. Kemudian nanti ada juga disuruh merancang down counter asinkron modulo berapa misalkan ya. Berarti kalau asinkron yang down counter berarti nanti menghitungnya bukan 0 1 2 3 tapi kalau down kan kebalikan dari atas dulu berarti. Misalkan modulo 9. Jadi nanti menghitungnya mulai 15 karena 9 itu butuh 4 bit ya. Mulai 15, 14 ya, 14 kemudian turun 13, 12, 11 ya sampai kalau modulo 9 berarti nanti dia off-nya yaitu waktu itu. 9, nilai 9 berarti nanti dia di posisi mungkin 8 ya, kamu lihat nanti. Pokoknya waktu hitungan ke-9 dinenkan berarti menghitung sampai 10, kalau modul 9 berarti sampai 9 ya, dia sudah berhenti. 10 sudah berhenti. Karena sebelumnya. Karena down counter ya. Nah, untuk modulo berarti nanti kalau modulo itu dikasih nen ya. Jadi kalau modulo 12 itu berarti butuh berapa flip flop? Ya 4. Karena apa? Karena di atas 8. Jadi kalau di atas 3 misalkan modulo 5 berarti butuh 3. Ya. Karena kalau pakai 2 flip flop, 2 pangkat 2 itu kan 4. Padahal 2 pangkat N min 1. Berarti kamu harus tahu. Jadi kalau mendesain counter di atas 16, 17 gitu berarti 5. Di atas 31 atau 30, misalkan 33 gitu. Berarti berapa? 5 ya. Oh 6 berarti di atas 36 karena sampai 64 ya. Pokoknya ringnya harus di tengah-tengah itu. Jadi kalau modulo misalkan menggunakan 4 flip flop atau 4 bit itu berarti menghitungnya nanti ya maksimal di 15. Minimal berapa kalau 4? Minimal ya di 7, 8 itu sudah masuk 4, 8, 9, 10, 11. Karena kalau 3 flip flop itu kan FFF, 111 kan cuma 7, berarti 8 itu sampai 15 ikut 4 flip flop. Nah, 16 sampai 31 itu ikut 5 flip flop ya, dan seterusnya. Kalau modulo 100 berarti menghitung sampai 99 berarti berapa flip flop yang dibutuhkan. Ya di atas 64 berarti 128 ya, berarti 2 pangkat 7 itu di sana. Karena 2 pangkat 6 itu adalah 64 ya. Berarti butuh 7 flip flop. Oke itu ya, jadi nanti ada asinkronosnya itu adalah modulo berapa dan up dan down. Kemudian nanti ada up down ya.
up down counter kemarin. Jadi kalau up down counter itu butuh pengontrol, di mana kontrolnya itu adalah 2N sama 1 OR, satu pengontrol. Berarti nanti kalau ada 3 bit berarti 2 pengontrol, tengah-tengahnya ya dipasang pengontrolnya. Kalau 4 bit berarti 3 pengontrol ya. Di mana pengontrol itu kalau dikasih digit 1 nanti dia up, tapi kalau kontrolnya dikasih digit 0 dia akan down. Kenapa? Ya kalau dikasih digit 1 itu yang diteruskan adalah key sebagai clock. Tapi kalau dikasih 0 yang diteruskan adalah key bar sebagai clock ya. Jadi bisa dianalisa. Ini kurang 1 ini ya. Jadi itu cuman itu nanti berarti prakteknya sederhana, cepat ya. Jadi asinkronus ya. Mau dulu berapa, kemudian up down counter. Oke, langsung saya share ya. Tinggal 1 ya. Bisa deh kelihatan deh. Halo? Sudah terlihat, Pak. Oke, ya wes ini asinkron ya. Jadi membuat rangkaian dasar kontrak asinkron 3 bit. Kemudian membuat timing diagram ya pewaktuan itu ya 0101 yang seperti clock itu ya. Membuat counter asinkron modulo N. Jadi kalau modulo 12 berarti menghitung sampai 11. Kalau modulo 12 berarti nanti butuh 4 bit, di mana kalau 12 itu kan 1100 ya. 1100 ya berarti karena 8 ditambah 4 kan 12. 11 yang lainnya 00. Berarti nanti D sama C, misalkan D-nya bit tertinggi, D sama C dimasukkan N untuk mereset. Ya, jadi itu modulo 12 berarti menghitung sampai 11 dan seterusnya. Oke. Ini peralatannya enggak usah karena pakai ini kalau praktek di kampus ya. Kemudian ini sudah ya, LSB itu adalah bit rendah. Jadi kalau mata uang itu adalah satuannya paling kecil LSB. Yang kalau bit itu kan bit. Ya ini biasanya jadi kalau satuan itu ada MSB, ada most bit tertinggi sama most significant bit, MSB sama LSB. Kalau LSB itu bit rendah. Jadi kalau yang sebelah kiri itu adalah bit tinggi ya. Ya seperti nulis uang itu loh Dek. Kalau 1 juta satunya kan sebelah kiri ya. Sama ini. Jadi bit tingginya adalah di MSB. Cuman memang kalau asinkronus itu terbalik untuk ininya, untuk gambar rangkaiannya. Jadi untuk bit rendah itu adalah di sebelah kiri. Gambar loh ya, gambar rangkaian itu. Karena apa? Karena clocknya masuk pertama, jadi clock itu masuk di bit terendah dulu, baru digulingkan sampai nanti bit tertinggi urutannya. Tapi ini berlawanan dengan untuk apa namanya untuk menulis daripada susunan MSB LSB-nya. Jadi asinkronus atau disebut serial counter ya, atau juga disebut triple counter. Ini triple counter ya, itu asinkron atau serial, tapi kalau yang paralel itu adalah sinkron. Ini prinsipnya ini adalah timing diagram ya, jadi artinya flip flop itu ternyata pembagi 2. Jadi clocknya 1000 masuk flip flop pertama ini keluarnya sudah 500 ya. Si 500 keluar B menjadi 250 ke A menjadi 125 ya. Frekuensinya yang jadi dengan clock kecepatan timing diagramnya berapa ini ya. Ini kan frekuensinya banyak. Ini membagi 2 frekuensi. Jadi membagi 2 untuk frekuensi. Jadi kalau membagi frekuensi ya dimasukkan di flip-flop aja. Makanya kalau nanti membuat jam gitu ya. Modulo berapa itu? Modulo 60 ya. Ya waktu hitungan ke 60 yaitu diambil itu outputnya. Sebagai apa namanya pembaginya. Kemarin kan ada soal dari 10 kilo dijadikan 2, berarti langsungnya 10 bagi 2, 10 kilo jadi 2 kilo, berarti 5 modulo 5 berarti. Ya dirancang modulo 5 yaitu pembaginya nanti.
Oke, timing diagram. Nah, ini yang MSB itu adalah yang A, B, C. Ya. A-nya dia adalah MSB, ini LSB. Jadi bit tinggi A, bit rendah C. Cuman di rangkaiannya C-nya adalah sebelah kiri. Ya. Jadi dibalik nulis untuk membuat tabelnya. Tapi kalau sinkron enggak sama, antara tinggi MSB sama gambar rangkaian sama. Kalau flip-flop sinkron itu sebelah kiri adalah MSB rangkaiannya. Tapi kalau asinkron itu adalah LSB untuk rangkaiannya ya. Nah, berdasarkan bentuk timing diagram di atas, untuk flip-flop C menjadi clock dari flip-flop B ya, seterusnya B menjadi clock dari flip-flop A ya. Jadi ini kalau di gambar C ini adalah yang paling rendah untuk di tabel ini, berarti C itu di sini ya. Kalau A ini tertinggi di sini adalah A bit tinggi ya. Tapi kalau sinkron kebalikan, berarti sinkron ini benar, kalau ini tertinggi yang paling rendah pojok kanan. Oke, ini adalah dicoba nanti up counter asinkron 3 bit ya, ini 3 bit. Jadi dia maksimal, jadi kalau sampai clocknya ini satu, outputnya kan di sini 1, 1, 1. Berarti nanti 7. Nah, untuk nyobanya itu nanti kalau waktu praktek itu J sama K ini dikasih digit 1 deh. Dikasih high supaya jalan. Kalau dikasih 0, 0 berhenti dia, tidak, clocknya akan berhenti, tidak meneruskan outputnya. Ini dikasih 1, 1, 1, 1. Kemudian ada biasanya pre-clear sama preset, PC sama PS. Ini biasanya juga dikasih 1. Nanti kalau nyoba tidak jalan, kalau pakai ini flip-flop yang biasa, jika biasa, tapi kalau yang dilengkapi dengan preset dan pre-clear, coba dikasih 1, 1, 1 semua, supaya jalan normal. Kalau tidak mau jalan, coba dikasih 0 ya, karena memang tergantung IC-nya ya, aktif low atau aktif high. Nah seperti ini loh, jadi ini kan negatif edge ini ya, jadi kalau dikasih positif dia kerjanya low, jadi dia kerjanya nanti dia mulai aktif low. Oke, ini 3 bit dicoba ya. Nah ini modulo N. Jadi counter modulo N itu adalah counter yang tidak 2 pangkat N. Jadi 2 N ini merupakan N-nya ini 2 N, bukan N kecil. Kalau N besar ini 2 modulo 15 berarti itu 14. Jadi kalau misalkan counter modulo 6 berarti nanti menghitung sampai 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Karena waktu hitungan ke-6 dia mereset. Sehingga up counter modulo N akan menghitung 0 sampai N-1 ya, ingat-ingat ya. Kalau modulo 6 berarti menghitung sampai 5. Modulo 15 menghitung sampai kurangi 1 pokoknya. 16 dan 15, 14 ya. Oke. Nah, untuk down counter modulo N akan menghitung dari bilangan tertinggi. Jadi kalau 4 bit ya mulai 15 nanti 111 dulu turun sebanyak N kali ke bawah. Jadi misalkan down counter modulo 9 akan menghitung ya tadi 15, 14, 13, 12, 11, 10 ya, mesti sampai 10, 9, enggak sampai 8, paling 8 deh ini. Nanti sampai coba ya modulo 9 menghitung sampai berapa. Nanti kembali lagi. Jadi tidak sampai angka 8 enggak. Kembali lagi nanti ya. Kembali kemana? Ke 15. Dari 7 ini menjadi 15. Makanya coba dicek ya. Nanti modulo 9 itu kalau down menghitung sampai berapa ya. 15, 14, 13, 12. Jadi sebuah up counter asinkron mode 6 akan menghitung jadi ini modulo 6 ya. Nah, kemudian ada yang dilengkapi preset sama pre-clear ya. Jadi kalau presetnya di atas berarti dia harus dikasih 1, 1, 1. Nah, pre-clear-nya ini adalah untuk mereset ya. Jadi kalau dikasih pre-clear-nya dikasih 0 itu dia akan mereset. Nah, kalau gambar rangkaiannya seperti ini ya. Nah, ini ya, ini dikasih 1, 1, 1 ya supaya jalan ya. Nah,
Kemudian ini kan mestinya satu-satu jalan. Jadi ini kalau tidak diisi ini mesti satu keluaran. Ini mesti satu-satu ini. Berhubung karena nanti misalkan modul 6 misalnya ini B sama A ini satu-satu akan 0. Kenapa? 0 dia mereset. Mereset apa? Ini menjadi 0 semua kembali. Ya. Jadi AB ini mempengaruhi. Kalau AB-nya belum satu ya ini akan satu terus ini. Kenapa? Ini kan waktu satu-satu dihitungkan ke 6. Tapi selain dihitungkan ke 6 dia akan ini keluar satu ya. Karena 01 dia tidak akan pernah satu-satu. Kalau satu-satu ya waktu itu kan ke 6. Makanya dia waktu itu ke 6 dia mereset. Oke ya. Ini modul 6 dicoba ya nanti ya. Nah, untuk yang down counter berarti C-nya ini tetap ini output tuh ya ini ya nanti dikasih LED. C, B, A ini dikasih LED. Ini up counter. Kalau down itu nah ini dihapus, ini tetap ada, C-nya tetap, C, B, A ini tetap. Cuman clock-nya diambilkan dari kibar ya. Ini dari kibar. Ya, untuk karena kibar itu adalah yang down ya. Clock-nya diambil kibarnya ya. Nah, ini ada dua cara. Bisa diambil dari kibarnya atau outputnya langsung diambil kibar di sini outputnya bisa. Kan kebalikan dari ini ya. Jadi kalau ini 000 di sini kan 111 ya. Kalau di sini 10 di sini menjadi 011 ya. Dan kebalikan dari ini bisa diambilkan dari ini langsung ya. Tapi clock-nya tetap diambilkan dari key, cuman outputnya dari kibar. Iya. Bisa didengar adik Pak Anadik suaranya? Ya bisa Pak. Oke ya, bisa ya Ki ya wis ya. Ini modul 6. Nah, tugasmu nanti adalah ini. Nah, kalau sudah nanti ini ada rangkaian up down counter. Nah, kemarin up down counter ya. Ini up down counter 3 bit. Butuh rangkaian pengontrol, yaitu butuh satu pengontrol yaitu 2N sama 1 OR. 2N 1 OR ini satu pengontrol ya. Jadi artinya kalau up itu ini kontrolnya ini di satu. Kalau ini satu itu N ini bekerja. Kalau ini satu berarti ini 0. Kalau 0 N di sini kan tidak bekerja ya. Makanya kalau diisi satu nanti up counter. Kenapa? Karena key yang masuk di clock ini adalah key ini ya. 1 ya. Jadi N ini kalau C yang di C bukan C yang di titik ini diisi 1 ya, ini titik. Ini nanti output di sini adalah key ya. Karena 1. Tapi kalau 0 ya nanti dia 0 ya. N itu kalau salah satu 0 ya. Jadi karena 1 maka key lagi masuk di sini ya. Yang sini 0 ya, karena 1 dinotkan 0. 0 berarti di sini 0. Nah, di sini 0. 0 di sini key. Key kalau 0 di N kan ya keluar key, makanya yang masuk key. Dan sebaliknya dia kalau di sini 0 maka di sini berhenti, yang jalan adalah karena di sini 0 dibarkan ini 1 berarti yang keluar atau masuk di clock ini adalah kibar. Ya, outputnya diambilkan di mana? Outputnya tetap di sini. Ini key ya. Ini ya C titik kini B ini A. Jadi key ini selain sebagai output key C juga dimasukkan sebagai clock yang mau menuju N ini ya. Jadi ada dua ini key ini. Pokoknya output diambilkan dari key ya. Untuk outputnya juga clocknya lah, clocknya karena butuh pengontrol ini butuh dimasukkan N ya. Jadi kalau 3 bit down counter itu butuh 2 pengontrol, kalau 4 bit berarti butuh 3. Oke ya, jelas ya. Nah ini prosedur percobaan ini kan kalau pakai ITS sama DL3 karena kamu pakai ini Proteus. Nah, ini yang kamu rancang. Lah ini untuk masing-masing grup ini jangan dipilih, ini dikerjakan semua. Cepat deh 5 menit mari up counter asing dulu 12. 12 berarti apa? D sama C dimasukkan, dinenkan di
risetkan ya. Yang seperti ini tadi loh. Nah, seperti ini loh. Cuman kalau 4 bit kan tadi modulo 12 yang D sama C yang dimasukkan di sini ya. Jadi keluaran D sama C dimasukkan di sini juga untuk meriset. Up counter ini, kemudian down counter modulo 9 ya sama. Waktu hitungan ke 9 itu juga berarti butuh berapa bit? 4 bit. 9 itu berarti kan 1001 ya, berarti D sama A dimasukkan NAND ya. Kemudian untuk mereset. Cuman ini down, kalau down berarti outputnya tetap di key, tapi cuman sampai rubah clocknya aja diambilkan dari yang kibar. Untuk yang ke NAND-nya juga sama, tetap dari key ya, di outputnya. Kemudian up counter asing ke modulo 10 ya, modulo 10 ya begitu sampai 9, berarti juga 4 bit. Hitungan 10 berarti kan D sama B ya, kan 1 0 1 0 ya. D-nya 1, C-nya 0, B-nya 1, A-nya 0, berarti 1 0 1 0. Berarti yang dimasukkan NAND adalah D sama B ya. Untuk mereset dimasukkan NAND. Kemudian down counter ini 4 bit semua ini, kemudian up counter terus ini dikerjakan semua ya, cepat ya. Kalau ketemu ini kan semua. Oke sudah. Kemudian pakai clock manual ya, jangan pakai anu loh ya, clock yang jalan, clock manual aja. Ya, jadi di situ Anda bisa pakai menu stable atau di situ sudah ada clock manual yang ditekan, jadi push button itu bisa. Pelan-pelan. Selama 20 kali clock karena 4 bit semua ini. Supaya tahu baliknya. Jadi kalau 14 nanti setelah 4 muncul 13 itu kan berarti 1101 ya. 13. Nah, setelah 13 berarti lagi 0 lagi supaya kelihatan, bisa dilihat sampai 20 ya ditabelkan. Oke, kemudian up down counter yang seperti gambar tadi, buat rangkaian up down counter asinkron 3 bit seperti gambar tadi. Jadi nanti kontrolnya ini kalau dikasih 1 dia akan sebagai penghitung naik up ya, sampai tabelkan. Kemudian jika dikasih 0, dia akan menghitung turun atau down ya. Tabelnya juga ditabelkan. Oke, jalankan count tersebut sama 20 clock ya. Wes tugasnya sampai kerja dhewe. Kerjai ini gak dipraktekkan, ini cuma sampai analisa ya, dari tulisan ya. Gambar timing diagram. Ini sesuai yang dibuat. Bahwa counter putar acak, ini bisa jadi counter sinkron, tidak apa-apa, ini berarti present next ya. Coba sampai itu. Jika counter asinkron akan digunakan untuk membuat stopwatch, ini butuh berapa? Jadi kalau menghitung 99, kalau langsung berarti harus pakai modulo 100. Modulo 100 berarti menghitung sampai 99, berarti pakai 7 flip-flop bisa. Bukan bit per bit ya, kalau per bit bisa, cuman jadi ini menggunakan 2 itu bisa 2 dekade counter atau modulo 9 sebanyak 2. Jadi modulo 9 2 kali atau langsung, berarti kalau modulo 10 ya berarti ini kan menghitung sampai 9. Ada 2 counter asinkron ya, yang satu menghitung sampai 9, yang satunya lagi 9. Jadi nanti setelah 9 dia larinya clocknya ke satunya 1 0, kembali lagi kan 0 1, atau langsung sampai rancang aja counter modulo 100, berarti langsung butuh 7 ya, 7 flip flop karena di atas 64 ya, 90 kan. Kalau pakai 7 itu 2 pangkat 7 ya, 2 pangkat 7 itu ya 128 ya. Nah itu 100 kan di bawahnya, bisa pokoknya tidak di atasnya. Oke lu selesai 25 ya.
Wis tak kira jelas iku Dik, wis asinkron ya. Untuk minggu depan praktek sinkron ya. Selamat nanti ya untuk mulai minggu depan kan UTS ya. UTS-nya apa namanya? Open book Dik, waktunya 90 menit langsung dikerjakan tadi. Jadi untuk mendesainnya nanti cuman sampai asinkron ya. Tapi sampai harus bisa menjelaskan apa bedanya sinkron sama asinkron. Open book ya, ada semua di itu. Sampai siapkan, sampai print, kemudian nanti untuk bisa ngerjakan dengan cepat ya. Wis, tak kira cukup jelas. Ada sharing, ada